Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Gultom dengan NIM 2022230025. Di sini saya akan membahas materi-materi yang sudah dipelajari. Di sini ada pembahasan materi interpersonal skill. Dalam presentasi ini saya akan menjelajahi berbagai aspek penting dari interpersonal skill, dari menjadi komunikator yang efektif hingga membangun pengaruh sebagai seorang influencer. Tujuannya adalah untuk membekali Anda dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan membangun hubungan yang kuat. Di sini menyoroti pentingnya keterampilan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan efektif, sehingga dapat membangun hubungan yang positif dan kuat dengan orang lain. Keterampilan ini relevan untuk berbagai situasi, baik di lingkungan maupun profesional maupun personal. Di selanjutnya ada cara menjadi komunikator yang efektif. Pertama, memahami audiensi. Kedua, menggunakan bahasa yang jelas. Ketiga, menjaga kontak visual. Pertama, memahami audiensi. Pahami kebutuhan minat dan latar belakang audiens Anda agar dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif yang termasuk pengetahuan ini memungkinkan Anda menyesuaikan pesan agar lebih relevan dan menarik perhatian audiensi. Menggunakan bahasa yang jelas. Gunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Hindari jargon yang terlalu teknis. Di sini pastikan untuk menyampaikan pesan dalam bahasa yang mudah dipahami, menghindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang membingungkan, sehingga audiensi tidak kehilangan makna yang ingin disampaikan. Ketiga, menjaga kontak visual. Jaga kontak mata dengan audiens untuk membangun keterlibatan dan kepercayaan. Kontak mata ini membantu menciptakan hubungan emosional, membuat audiensi merasa dilibatkan dan dihargai, serta meningkatkan rasa percaya mereka kepada Anda sebagai komunikator. Kedua, teknik presentasi yang menarik. Pertama, persiapan yang matang. Kedua, gaya penyampaian yang energik. Ketiga, visual yang impactful. Persiapan yang matang. Lakukan penelitian mendalam, susun materi dengan runtut, dan latih presentasi Anda. Melakukan riset dan latihan yang cukup sangat penting agar presentasi berjalan lancar. Susun materi secara runtut agar alurnya mudah diikuti. Kedua, gaya penyampaian yang energik. Gunakan bahasa tubuh yang ekspresif, intonasi yang bervariasi, dan semangat yang tinggi. Berbicara dengan intonasi yang bervariasi dan ekspresi tubuh yang dinamis, membantu menjaga perhatian audiensi. Hindari monoton dan tunjukkan semangat yang tinggi. Ketiga, visual yang impactful. Gunakan slide, gambar, dan video yang menarik dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Gunakan elemen visual seperti slide, gambar, atau video yang mendukung dan memperkuat pesan bukan sekedar dekorasi. Visual yang baik dapat membantu menjelaskan poin-poin utama dengan lebih efektif. Keempat, menjadi influencer yang berpengaruh. Pertama itu membangun kredibilitas, kedua ciptakan konten yang berharga, ketiga terlibat dalam audiens, dan keempat konsisten dan bertahan. Pertama, membangun kredibilitas yaitu kembangkan keahlian dan pengalaman yang dapat meyakinkan orang lain. Pastikan bahwa Anda memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengalaman yang dapat mendukung klaim atau ide yang disampaikan. Kredibilitas membuat orang lain lebih percaya pada saran dan pandangan Anda. Kedua, ciptakan konten yang berharga. Berikan informasi, wawasan, atau inspirasi yang berguna bagi pengikut Anda, yang relevan dan bermanfaat bagi audiens, seperti wawasan baru, tips praktis, atau inspirasi. Ketiga, terlibat dengan audiens. Bangun interaksi yang personal dengan pengikut Anda melalui media sosial. Lakukan interaksi dua arah dengan pengikut Anda, baik
melalui tanggapan di media sosial, sesi tanya jawab, atau diskusi. Ini membantu membangun hubungan yang lebih personal. Keempat, konsisten dan bertahan. Tetap konsisten dalam menyampaikan pesan dan bertahan dalam jangka panjang. Keberhasilan dalam mempengaruhi orang lain tidak datang secara instan. Dibutuhkan konsistensi dalam menyampaikan pesan dan ketekunan dalam menjaga reputasi serta kehadirannya. Selanjutnya itu membangun dan meningkatkan interpersonal skill. Pertama, membangun koneksi, kedua terus belajar, ketiga kolaborasi, dan empat empati. Membantu koneksi itu yaitu membuat koneksi dengan orang-orang di sekitar Anda melalui interaksi yang positif. Interaksi positif dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun koneksi yang kuat dengan orang di sekitarnya. Kedua itu terus belajar, terbuka pada umpan balik dan terus meningkatkan kemampuan komunikasi Anda. Bersedia menerima umpan balik dan belajar dari pengalaman adalah cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi secara berkelanjutan. Ketiga, kolaborasi. Bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sama dengan orang lain membantu dalam mencapai tujuan bersama dan memperkuat hubungan. Keempat, empati. Pahami perspektif orang lain dan tujukan rasa empati dalam berinteraksi. Pahami perasaan dan perspektif orang lain yang akan membuat Anda lebih mampu mendekati mereka dengan cara yang tepat dan membangun rasa saling percaya diri. Selanjutnya ada memahami diri dalam berkomunikasi. Pertama, kenali kelebihan. Kedua, evaluasi kelemahan. Ketiga, tingkatkan kesadaran diri. Pertama, kenali kelebihan. Identifikasi kekuatan dan keterampilan yang menjadi keunggulan Anda. Dalam komunikasi, membantu Anda mengoptimalkan potensi tersebut. Kedua, evaluasi kelemahan, kenali area yang perlu Anda tingkatkan untuk memperbaiki komunikasi Anda. Penting untuk mengetahui area yang memerlukan perbaikan agar komunikasi menjadi lebih efektif. Ketiga, tingkatkan kesadaran diri. Perbanyak refleksi diri untuk memahami diri Anda lebih baik. Refleksi diri memungkinkan Anda memahami kekuatan dan kelemahan, serta pengembangan strategi untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, tunjukkan umpan balik. Dan ketiga, tanyakan pertanyaan. Pertama, fokus pada lawan bicara. Berikan perhatian penuh kepada orang yang sedang berbicara dan hindari distraksi. Ini adalah seperti memeriksa ponsel atau mengalihkan pandangan. Kedua, tunjukkan umpan balik. Berikan respon verbal dan nonverbal untuk menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang disampaikan. Gunakan respon verbal seperti saya mengerti atau anggukan kepala, serta respon nonverbal untuk menunjukkan bahwa Anda mengikuti pembicaraan. Selanjutnya dan terakhir, tanyakan pertanyaan. Ajukan pertanyaan untuk memperjelas dan memahami lebih dalam apa yang disampaikan. Ajukan pertanyaan yang relevan untuk memperjelas poin yang disampaikan dan menunjukkan bahwa Anda terlibat secara efektif dan percakapan. Selanjutnya, pentingnya rasa empati dan simpati. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini adalah kemampuan ini membuat Anda memahami perasaan orang lain sehingga Anda bisa memberikan respon yang tepat. Hal ini membangun hubungan yang lebih dalam mendorong kerja sama. Kedua itu simpati. Rasa peduli dan kasih sayang terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Berbeda dengan empati, simpati ini adalah rasa peduli terhadap kesulitan yang dialami orang lain. Kedua aspek ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Ketiga, manfaat, yaitu membangun hubungan yang lebih dalam, meningkatkan kepekaan, dan mendorong kerja sama. Ini adalah
Empati dan simpati meningkatkan kepekaan sosial, membangun hubungan yang lebih erat, dan memotivasi orang lain untuk berkolaborasi. Selanjutnya ini mengelola emosi dalam berinteraksi. Pertama itu kenali emosi diri, kedua sharing respon, dan ketiga komunikasikan dengan bijak. Pertama, kenali emosi diri. Amati dan pahami emosi yang muncul dalam diri Anda selama interaksi. Identifikasi emosi yang muncul saat berinteraksi agar dapat mengontrol reaksi Anda. Kedua, sharing respon. Tahan impuls untuk berinteraksi secara berlebihan dan pikirkan respon yang tepat. Jangan bereaksi secara impulsif, beri jeda untuk mempertimbangkan respon yang paling tepat. Ketiga itu komunikasi dengan bijak. Sampaikan emosi Anda yang cara jelas dan konstruktif untuk menghindari konflik. Dan ini kesimpulannya dalam presentasi ini kita telah menjelajahi berbagai aspek penting dari interpersonal skill, mulai dari menjadi komunikator yang efektif, melakukan presentasi yang menarik, membangun pengaruh sebagai influencer, hingga mengelola emosi dalam berinteraksi. Dapat menerapkan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun hubungan yang lebih baik dan mencapai keberhasilan dalam berinteraksi yang dengan orang lain. Ini adalah poin-poin penting yang telah dibahas dari menjadi tadi komunikator yang efektif hingga pengelolaan emosi. Semua aspek ini berperan dalam meningkatkan kemampuan interpersonal dan membangun hubungan yang lebih kuat serta bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.